Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya sehingga hari ini saya bisa memberikan pembelajaran mengenai bank dan lembaga keuangan di pertemuan ketiga. Setelah salawat dan salam, mari kita curahkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, jangan lupa untuk mengisi link absen di komentar YouTube dengan menuliskan nama dan nomor NIM, dan tolong jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa untuk mengisi absensi di kolom komentar YouTube dengan menuliskan nama dan nomor NIM, dan jangan lupa tolong untuk like dan subscribe di channel YouTube saya ini. Baik, hari ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan yang kedua. Ini pertemuan pertama kita membahas RPS, ada tugas dan penilaian. Nanti tugas akan saya berikan. Kemudian di pertemuan kedua pun kita sudah bahas mengenai tentang konsep dasar uang dan keuangan. Sini ada tentang pengertian uang, kemudian ada sejarah uang dari dengan sistem barter, kemudian ada fungsi uang, kemudian ada fungsi turunan menjadi beberapa turunan, kemudian tentunya ada salah satu uang. Ini merupakan dari sejarah dari pertama kali dengan sistem barter, kemudian ada jenis-jenis uang. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai sistem moneter. Kenapa sistem moneter ini perlu dibahas, disampaikan? Karena sistem moneter ini berkaitan dengan ekonomi suatu negara. Ekonomi suatu negara itu ditopang oleh suatu kegiatan bisnis. Dunia bisnis saat ini tentunya merupakan hal yang sangat penting dalam suatu negara, karena dapat menopang kehidupan masyarakat banyak. Apalagi di era saat ini, era digitalisasi atau masuk ke era 4.0 dan 5.0, bisnis bisa dilakukan dengan cara digital dan konvensional. Antara digital dan konvensional itu saling berkaitan, tentunya dengan melakukan strategi-strategi masing-masing, tentunya berbeda caranya. Latar belakang yang akan saya sampaikan di pertemuan ini, bahwa di dunia bisnis yang ada di dunia ini tentunya sangat berkembang sangat pesat. Kita tahu sekarang sudah mulai namanya era 5.0, ya. Jadi menggabungkan antara teknologi yang berkembang, yang pesat, maju pesat, itu untuk memudahkan, membantu manusia untuk melaksanakan kegiatannya. Jadi digabungkan antara kegiatan teknologi dengan kegiatan manusia. Jadi dua-duanya bisa saling berhubungan, jadi tidak saling merugikan. Walaupun ada kegiatan yang sudah mulai tergantikan oleh teknologi tersebut, ya. Tapi mudah-mudahan dengan era 5.0, kemajuan teknologi bisa membantu kegiatan manusia sehingga muncul usaha-usaha baru atau kegiatan baru yang bisa menggantikan kegiatan-kegiatan yang diambil oleh dunia digital tersebut. Tentunya mempunyai masalah yang paling pokok yang sering dihadapi oleh dunia bisnis atau para pengusaha yang mulai
mau melaksanakan usahanya atau yang sudah berkembang atau yang sudah maju, tentunya semuanya pasti kendala oleh yang namanya dana atau modal. Baik dana untuk memulai usaha, baik dana atau modal untuk memajukan usahanya, ataupun minimal usahanya bisa bertahan di situ. Tentunya kebutuhan akan dana atau modal diperlukan bagi semua modal investasi. Ya, tadi yang saya sampaikan, ada modal investasi untuk awal memulai usaha atau untuk mengembangkan usaha. Atau minimal bisa bertahan saja di situ. Tentunya perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan yang sangat berperan penting dalam pemenuhan dana atau modal perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha untuk menjalankan operasional tersebut. Jadi kalau diambil secara definisi secara umum bahwa lembaga keuangan merupakan setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, ya, menghimpun dana, menyalurkan dana, dan keduanya. Jadi lembaga keuangan ini sangat berperan penting untuk meningkatkan dana atau modal bagi pengusaha-pengusaha yang tentunya agar menjaga keseimbangan supaya usahanya tetap berjalan dan bisa bertumbuh. Dalam prakteknya, lembaga keuangan digolongkan menjadi dua golongan besar. Ada lembaga keuangan bank dan juga ada lembaga keuangan lainnya atau lembaga pembiayaan atau yang lebih dikenal dengan lembaga non-bank, ya, lembaga keuangan lainnya, dan kalau lembaga keuangan bank dikatakan dengan bank. Jadi agar lebih mudahnya kita katakan bank dan non-bank. Selanjutnya kita masuk ke bagian lembaga keuangan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ada yang namanya lembaga keuangan bank, ya, atau bank, dan juga lembaga keuangan lainnya atau non bank. Jadi di bank ini terdiri dari bank sentral, bank umum, dan bank peredaran rakyat. Sedangkan di lembaga keuangan non bank ada yang namanya pasar modal, pasar uang, koperasi simpan pinjam, pegadaian, ya, perusahaan sewa guna usaha atau leasing, ada asuransi, ada enjak piutang atau factoring, ada model ventura, kemudian ada dana pensiun dan kartu plastik. Baik, kita bahas satu persatu mengenai lembaga bank, dahulu dengan bank sentral, karena bank sentral ini merupakan tolak ukur perekonomian suatu negara. Dan bank sentral ini biasanya kalau di Indonesia namanya Bank PI, ya, atau Bank Indonesia. Jadi fungsinya untuk menstabilkan nilai rupiah yang mengawasi kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia. Bank sentral ini tentunya fokus hanya melayani kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan oleh lembaga-lembaga bank. Masuk ke bank umum. Di bank umum adalah bank yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, biasanya menghimpun dana dan menyalurkan dana. Di bank umum ini terdiri dari bank pemerintah dan bank swasta. Ya, contoh bank pemerintah ada Bank Rakyat Indonesia, ya, Bank Mandiri, Bank BNI, dan lain sebagainya. Ya, di bank umum untuk swastanya ada BCA, kemudian ada Bank Sinarmas, ya,
kemudian ada bank-bank yang bergerak dalam bidang yang sama dalam menghimpun dan menyodorkan dana. Kemudian Bank BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat. Jadi BPR ini dia lebih sempit dibandingkan bank umum. Bank BPR ini adalah gabungan dari bank sebelumnya, ada bank desa, kemudian bank pasar, ya gitu. Sehingga akhirnya menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Baik, selanjutnya kita masuk ke lembaga keuangan lainnya. Kita masuk ke tentang pasar modal. Pasar modal yaitu tempat bertemunya emiten dan investor. Jadi di pasar modal ini yang diperjualbelikan adalah efek. Contohnya saham dan obligasi. Di pasar modal ini nasabah bisa membeli saham-saham yang bisa menguntungkan, dan biasanya ada yang berjangka panjang yang bisa mengambil dividennya dan bisa mencari keuntungan yang jangka pendek lalu dari fluktuasi gerakan saham-saham yang ada di bursa efek tersebut. Dan tentunya di pasar modal ini, di bursa efek ini, ada beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang efek ini, yaitu yang namanya sekuritas. Sekuritas memberikan pelayanan kepada nasabah untuk bisa membeli saham-saham yang menguntungkan atau obligasi yang menguntungkan bagi para nasabahnya, yang memberikan misalnya saat ini karena sudah masuk era digitalisasi, memberikan informasi-informasi melalui handphone, jadi nggak usah datang ke tempat kantornya sekuritas tersebut, tapi hanya dengan menggunakan handphone, memberikan informasi melalui informasi telepon atau WA group, nasabah bisa langsung melakukan pembelian dan bisa melakukan jual beli di situ. Di pasar modal ini, di saham ini tentunya butuh informasi-informasi yang berkembang dalam suatu negara, karena pasar modal ini dipengaruhi oleh sistem politik yang berkembang di suatu negara. Apabila politik berkembang kurang baik, otomatis bisa menurunkan kepada presentasi dari pangsa pasar saham-saham atau obligasi tersebut. Jadi di sini di pasar modal sifatnya bisa jangka panjang, bisa jangka pendek, tapi lebih banyak ke dalam jangka panjang. Selanjutnya masuk ke pasar uang. Pasar uang atau lebih dikenal dengan falas. Ini pun sama, para nasabah bisa menyalurkan dananya untuk mengambil keuntungan di sini apabila fluktuasi uangnya lagi naik, nasabah bisa menjual dan bisa membeli kembali pada saat fluktuasi uangnya lagi turun, ataupun bisa digunakan untuk berpergian apabila kita berpergian ke luar negeri yang membutuhkan uang yang berbeda. Nah, uang yang biasanya digunakan di seluruh dunia yang paling umum adalah uang mata uang dolar. Jadi sifatnya di pasar uang ini jangka pendek. Kemudian koperasi. Di koperasi ini kita membahas mengenai koperasi simpan pinjam, merupakan dana yang dikumpulkan dari para anggotanya, kemudian disalurkan kembali kepada anggota lain atau pada masyarakat, ya, tergantung dari kebijakan koperasi tersebut. Kemudian di pegadaian, pegadaian ini merupakan suatu usaha yang menampung barang atau produk lainnya yang diganti dengan jumlah nilai tertentu, ya, dari pihak pegadaian. Pegadaian ini
memberikan solusi bagi masyarakat apabila barang tersebut itu tidak mau dijual, ya, tapi digadaikan sementara dengan jenis dan aturan pengembalian sesuai yang telah ditetapkan. Saat ini pegadaian masih didominasi oleh pihak pemerintah, ya. Walaupun sekarang sudah muncul beberapa kegiatan pegadaian yang dilakukan oleh pihak swasta, seperti ada gadai laptop dan yang lainnya. Selanjutnya ke leasing. Rekan-rekan mungkin sudah paham mengenai leasing ini, yaitu perusahaan sewa guna usaha yang menyalurkan, ya, dana kepada nasabah, tentunya dengan aturan yang sudah ditetapkan, sehingga nasabah harus mengendalikan pinjaman tersebut dengan suku bunga yang sudah diatur. Di leasing ini memberikan saluran dana, ya, mengenai produk yang diinginkan oleh para nasabah, gitu, atau masyarakat. Ada yang berbentuk kendaraan, ada yang berbentuk elektronik, tergantung dari masyarakat yang mau meminjam melalui sewa guna usaha atau leasing tersebut. Kemudian masuk ke asuransi. Asuransi di Indonesia berkembang cukup pesat, tapi ada beberapa kendala, ya, yang merugikan nasabah. Jadi tolong untuk lebih selektif dalam memilih perusahaan asuransi. Jadi asuransi itu terdiri dari asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kebakaran. Jadi asuransi ini memberikan pertanggungan kepada nasabah apabila mengalami kecelakaan, kerugian, itu dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan asuransi. Kemudian ada anjak piutang atau dikenal lebih dengan factoring. Jadi di anjak piutang ini suatu perusahaan yang menghandle perusahaan yang bermasalah, ya, dengan suatu perjanjian yang sudah ditetapkan, sehingga fee-nya didapatkan dari perjanjian antara kedua belah pihak. Kemudian masuk ke modal ventura. Jadi di modal ventura ini adalah perusahaan yang sangat besar sekali, gitu ya. Ini pun baru terdengar saat ini di Indonesia. Jadi memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan jadi di modal ventura ini adalah perusahaan yang bergerak dalam pemberian modal pinjaman kepada masyarakat tanpa anggunan. Jadi rekan-rekan mungkin ya sudah pernah mendengar ada yang namanya pinjaman tanpa anggunan. Baik, apalagi di era digitalisasi ini ada yang namanya pinjaman online atau dikenal dengan namanya pinjol, ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang penyaluran dana tanpa anggunan dari nasabahnya, dan tentunya dengan suku bunga yang cukup besar. Kemudian masuk ke dana pensiun. Jadi dana pensiun ini adalah perusahaan yang mengumpulkan dana dari para pekerja untuk diinvestasikan ke bentuk-bentuk usaha lainnya yang menguntungkan, sehingga nanti dana para nasabah atau para pekerja bisa bertambah pada saat dicairkan. Dan biasanya di sini perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang dana pensiun ini terdiri dari pemerintah, kemudian bank, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Kemudian ada kartu plastik. Kartu plastik dikenal dengan yang namanya kartu kredit. Jadi kartu kredit ini merupakan produk
bisa dari lembaga keuangan lainnya ataupun dari lembaga bank, diluncurkan untuk memudahkan nasabah atau masyarakat dalam melakukan transaksi. Jadi diberikan dana awal untuk melakukan transaksi, dan setelah nasabah atau masyarakat menggunakan kartu plastik ini atau kartu kredit ini, tentunya harus melakukan pembayaran sesuai ketetapan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan atau kartu kredit dari masing-masing perusahaan, baik itu perusahaan bank ataupun perusahaan lembaga keuangan lainnya. Baik, itu mengenai lembaga keuangan, ada bank dan non-bank. Jadi di fungsi dan peranan lembaga keuangan supaya lebih fokus ke perbankan atau bank, bahwa bank itu sebagai perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan yang kekurangan dana. Jadi kalau digambarkan oleh bagian berikut ini, sini ada masyarakat yang kelebihan dana, terus diperantarakan oleh bank, kemudian di sini ada masyarakat kekurangan dana. Jadi kalau dilihat dari alur nomor 1, bahwa masyarakat kelebihan dana menyimpan dananya kepada bank, ya. Dan bank menerima dana dari nasabah tersebut, dari masyarakat tersebut dalam bentuk giro, tabungan atau deposito. Dan biasanya masyarakat menyimpan atau menyalurkan dananya ke bank ini gunanya untuk mendapatkan, minimal bisa menyimpan uang tersebut untuk tabungan, ya, atau di giro atau deposito. Dan pihak bank memberikan timbal jasa dengan memberikan suku bunga. Suku bunga dari masing-masing produk yang ditawarkan berbeda-beda, tergantung dari suku bunga tetapkan dari masing-masing perbankan. Kemudian dana yang disimpan oleh masyarakat yang kelebihan dana oleh bank itu disalurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana atau dijual. Jadi pihak bank menyalurkan dananya kepada masyarakat kurang dana dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, dan tentunya masyarakat yang sudah melakukan kredit itu harus mengembalikan pinjaman dana tersebut ke bank dengan suku bunga yang sudah ditetapkan. Sehingga di sini bank itu bisa memberikan pinjaman kredit dari hasil dana yang disimpan oleh masyarakat yang kelebihan dana. Jadi di sini ada simbiosis mutualisme. Jadi ada perantara antara masyarakat yang kecukupan dengan masyarakat yang kekurangan dana. Baik, itu saja untuk materi pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Dan tolong untuk tugas hari ini, silakan berikan contoh masing-masing 2, baik itu dari lembaga bank, ya, dan lembaga keuangan lainnya atau non-bank. Dimulai dari bank umum, contohnya apa saja, BPR apa saja, dan selanjutnya dari non-bank, dari sebutkan beberapa perusahaan sekuritas, terus apa saja, kemudian sampai ke perusahaan kartu plastik. Baik, itu saja dari saya. Saya tutup Pak dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Baik, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bye bye.